Ketika Raffi kaget anak sekecil Ara udah tahu inflasi. Inflasi itu apa, Ra? Inflasi itu harga uangnya turun. Wih, kok bisa tahu? Jadi harus gimana Ra biar uangnya kena inflasi? Ya keemasin kayak Ara. Ara kan sekarang uangnya 100. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong tentang kepemimpinan, pasti di balik setiap pemimpin itu ada sekretaris dan bendaharanya, ya kan? Dalam semua organisasi dong, ya selalu ada di balik pemimpin yang agresif, pemimpin yang besar itu pasti mempunyai kesekretariatan dan kebendaraan yang luar biasa, ya. Nah, saya tentu yang mengelola keuangan ya adalah istri, dibantu sama istri ya. Karena saya bicara tentang kemakmuran, saya bicara tentang bagaimana ekspansif, saya bicara tentang menafkahi, saya bicara tentang bagaimana mengeluarkan ya kontribusi, pekerjaan, pemikiran saya untuk akhirnya menghasilkan sesuatu, lalu saya nafkahin lagi gitu kan. Nah, tapi saya punya prinsip happy. Jadi harus mengeluarkannya dengan rasa bahagia ya. Justru karena sadar fana, semuanya itu adalah fana, maka ya saya feel free aja untuk mengeluarkannya. Tapi kita pakai juga dong akal pikiran kita untuk mengelola ya mentalitas kaya untuk menafkahi, memberi, belanja dan lain sebagainya itu dengan saving. Tapi saat saving, saat menabung, saat mengkerangkeng uang, saat mengalokasikan uang yang masuk lalu pengeluaran dibagi dari sekian pos-pos, tentu ada tips sederhana. Nah, gimana sih tips sederhana kelola keuangan ala Abus Family? Nah, samping saya udah ada Bu Fiska, bundanya Idola dan Kia, Ida, Ola dan Kia. Nah, coba yuk kita dengerin tipsnya dari Fiska Restia. Oke, gimana pengalamannya selama ini dalam mengelola keuangan di keluarga aja? Oh ya, ala saya ya. Pastinya kan di luaran sana punya aturan masing-masing dalam mengelola keluarga, dalam mengelola keuangan keluarga. Kalau saya mah simple aja sih. Ya. Yang terpenting ketika ada pemasukan kan dari suami, amanahnya itu kan harus dibagi beberapa pos. Gitu. Oke. Jadi ada pos untuk saving, ada untuk playing, ada untuk satu lagi itu Playing itu masih leisure ya? Ya, Reward, ya, privat jalan-jalan. Ya, betul. Jadi ada ada primer sama sekunder lah gitu kan. Oh, dibagi primer sekunder. Iya, gitu kan. Kalau yang ini ada Kia. Kalau sederhananya sih ya ketika ada pemasukan langsung dibagi sesuai posnya masing-masing. Yang penting itu pos untuk orang tua gitu kan. Nah, itu terus ya untuk siswa ya kan. Nah, itu paling penting kalau saya. Lalu pendidikan anak ya. Oh ya. Nah, pendidikan anak pun itu masuknya ke saving gitu kan. Tapi savingnya langsung saya alihin ke dinar gitu. Gak pakai mikir apa-apa. Jadi kalau amanahnya Bapak ini kan ketika ada pemasukan 90% langsung emaskan gitu kan. Nah, kalau saya perlahan memang. Mulai dari minimal banget itu 50% dulu gitu kan. Untuk mentalitasnya ya. Betul. Latih ototnya dari berapa persen dari pendapatannya dari berapa persen? Ya dari totali gitu kan. Disisihkan berapa persen? 50% minimal gitu kan. Minimal gitu. Karena memang awal-awal memang tidak mudah karena kan operasional itu banyak yang terteduganya walaupun kita sudah poskan masing-masing. Tapi gitu. dengan save sekian itu sampai sekarang berani sampai 90% dari setiap pendapatan itu awalnya mungkin nggak mudah ya. Nggak mudah. Apalagi yang hobi shopping ya. Seperti saya. Jadi tapi ada manfaatnya ya saat akhirnya udah didinarin, udah dijadiin emas. Akhirnya saat ke pasar atau kemana betul-betul terkontrol ya, sesuai dengan apa yang udah di-planningin gitu ya. Iya, gitu. Karena nggak bawa banyak cash. Iya, kalaupun misalkan wah lagi ada yang harus dibeli gitu kan, karena butuh, ya semudah kita membuyback aja gitu. Buyback apa? Membuyback emasnya. Alhamdulillah dinar ya rezekin. Ya ini
bebeknya mudah ya, alhamdulillah. Mudah cepat. banget, Ya. semudah mengedipkan mata. Nah, ini dia, Gitu. Masya Allah. Ini simpanan kita ya, simpanan kita. Ya, dan komunitas di Market Rezeki ya kita pakai emasnya 24 karat benar, khairur razikin ya. Nah, dengan tagline simpan, amankan, muliakan. Ya, ada masa loh di mana Nabi pun ya seperti halnya dari kisah Nabi Yusuf gitu kan. Nah, itu juga ada masa di mana harus nabung di masa-masa tertentu gitu kan. Untuk akhirnya untuk bisa berdaya di masa-masa kita harus ekspansif gitu ya. Oke. Terakhir ada pesan nggak untuk teman-teman ya, khususnya momi ya, para mama dan ibu-ibu ya, untuk tata keuangan yang sederhana? Ya, untuk mama-mama di luaran sana. Jadi memang kita harus sisihkan, jangan sisain. Kalau nunggu nyisa nggak akan bersisa. Ketika ada pemasukan, nunggu sisanya di saving itu nggak akan bersisa. Tapi wajib banget disisihkan dulu. Kalau perlu 50% minimal tuh harus dipaksain dulu gitu kan. Nanti ke depannya kan banyak yang tak terduga atau apapun itu semudah membuyback gitu aja sih. Tapi dengan kita nguatin otot dulu nih, ngelatih untuk maksain sisihkan gitu kan. Nanti terbiasa kok. Yang happy ya. Iya. Happy. Oh, itu harus syarat utama, harus happy gitu kan. Jadi nanti ke depannya tuh terbiasa. Misalkan ada kebutuhan apa yang sebenarnya itu tidak terlalu dibutuhkan, itu nanti kita tahu kok prioritas mana yang memang harus diutamain sama yang enggak gitu. Kalau udah sudah disisihkan ke emas, aman. Gitu, aman. Jadi intinya sih sisihkan semua pemasukan dari hasil hasil kita bulanan atau kapanpun ada pemasukan, sisihkan dulu. Baru sisanya boleh tuh untuk jajan, untuk apapun lah gitu. Pengalaman yang udah akhirnya impian lebih mudah tercapai ya, ada keberkahannya ya. Tabarakallah, itulah berkahnya, terasa banget gitu. Mau diajak dadakan umroh gitu kan, oh sebentar kita lihat dulu, oh Masya Allah udah ternyata bertumbuh. Alhamdulillah. Yang tadinya kita savingnya gitu, sisihkannya, dirupiahkannya hanya 30 juta gitu, tunggu setahun itu udah jadi 40-50 juta. Bisa gitu. berangkat umroh juga. Bertumbuh dengan sendirinya. Ya. Biaya umroh plus ongkos, plus uang jajannya itu mah dapet gitu. Akhirnya sekarang kalau udah tahu begini, ada instrumen tabungan lain udah nggak pakai ya? Udah nggak Asuransi? tertarik, Asuransi? mohon maaf. Asuransi udah nggak ada? Udah di close semuanya. Ini asuransi, dana darurat, dana pendidikan, dana jalan-jalan, ini semuanya. Masya Allah. Terus Nggak kalau perlu yang lain. bicara aset terbaik itu kan katanya banyak ya instrumen dari rumah, properti, ya ruko gitu ya, termasuk hal-hal yang lain kan, termasuk bahkan mungkin ada kripto, saham gitu. Udah pernah coba ya dulu ya? Oh sudah gitu kan. Akhirnya? Asuransi sudah, deposito ya pernah nyoba-nyoba, saham ya, kripto sempat sangat tertarik sekali gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir, kita kan dibekali ilmu magnet rezeki gitu kan. Ya nggak masuk ini sih, nggak bisa kita pegang angin gitu. Udah pegang dinar aja, bisa beneran dipegang harta kita yang sesungguhnya. Iya, ini kan sampai bisa kita keluarkan nih, kita ambil nih gitu kan. Karena dana yang pas itu bukan yang nggak bisa dipegang ya. Oh iya, jelas. Kalau ini benar-benar memang harta kita. Iya. Mohon maaf, misalkan kita punya uang ratusan atau puluhan atau miliaran pun di bank, itu kalau kita titipkannya ke bank, itu bukan punya kita. Itu kita baik banget nyerahin ke bank. Mereka putarkan. Tapi kalau kita dinarkan, kita emaskan, dan kita pegang sendiri, itu the real our ini diantaranya bisa kita pegang. Betul, this is the real our world ya, kekayaan kita yang sesungguhnya. Apa yang kita bisa pegang ini dari paling kecil sekarang ya ada setengah dinar, seperempat dinar gitu ya, dan masya Allah tabarakallah ya. Akhirnya ternyata instrumen-instrumen investasi bahkan yang lain-lain itu pertumbuhannya juga nggak sedahsyat ini ya. Ya ini emang juga ada nubuahnya. Walaupun secara rasional bagi teman-teman yang suka berhitung, coba deh hitung sendiri ya. Ternyata ya worth it. Paling worth it adalah emas, apalagi kalau dengan dinar khairul rezeki. Masya Allah ya. Oke. Makasih semuanya. Insya Allah keluarganya makin berdaya karena
kita punya semangat 20 dinar untuk setiap keluarga berdaya. Kenapa? Karena ada hadisnya. Dari setiap 20 dinar keluar ya, yang disimpan dalam 1 tahun haulnya ya keluar zakatnya setengah dinar. Ya, jadi kalau mau berdaya parameternya ya 20 dinar pertama. Betul. Lalu kalau mau panen emas ya terusin tuh tangganya sampai berdinar-dinar. Bahkan sampai di kategori yang infinity income ya, setelah good passive income. Nah, bagi yang tertarik untuk belajar ilmunya, ya nanti kita belajar bareng-bareng ilmu market rezeki dan ilmu panen emas. Ya, nah nanti daftar silahkan ya ke teman-teman wakil resmi SBMR ya, ataupun bagi teman-teman yang ingin tertarik juga ya untuk ikut syiar dinar ini bisa, insya Allah bareng-bareng sama kita di Dinar Khairul Razikin. Oke, salam satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Abu Salimi, expand your capacity. Oke.